Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, kembali lagi bersama kita di Polistory ID. Di video kali ini kita akan membahas tentang SIM tentunya, karena banyak dari komen-komen netizen, teman-teman Polistory ID yang menanyakan, Pak, gimana sih cara ngurus SIM internasional? Nah, kali ini saya sudah bersama Brigadir Krisnandar Nurhada di bagian Bamat Polrestabes Bandung. Benma, Pak. Oh, Benma. Kalau gitu silakanlah perkenalkan diri sendiri aja. Baik, selamat. Apa kabar? Sobat apa, Pak? Namanya, Pak? Teman-teman Polistory ID. Oh, teman-teman Polistory ID. Ya. Selamat datang Pak Bubun di Ya. ruangan kami. Saya Brigadir Kris. Saya jabatannya sebagai Bendahara Penerimaan PNBP atau sering disingkatnya Benma PNBP. Oh, Benma. Tadi saya malah Bamat ya nyebut. Bamat itu Bintara Mat. Oh, Bintara. Beda. Memang kita saling berhubungan. Oke. Seperti itu. Saling berhubungan. Saling berhubungan. Oke. Gimana? Ganggu nggak saya waktunya? Ganggu, Pak. Oh, kalau gitu mohon maaf, saya pulang lagi ya. Tapi karena Polistory di sini datang sini khusus untuk menanyakan tentang masalah SIM, saya terima. Ya, Disambut dengan luar biasa. betul. Karena antusias penonton Polistory ID ini luar biasa. Jutaan. Jutaan. Seluruh Indonesia. Bukan Indonesia lagi. Dunia. Udah dunia. Sampai ke Mars. Oke, Om Kris, ngomong-ngomong masalah SIM yang tadi saya sampaikan, banyak yang nanyain masalah tata cara pembuatan SIM internasional. Nih, coba gimana nih tata caranya, terus mungkin biayanya, terus umur berapa baru bisa ngajuin, enggak? Jadi Oke. seperti apa? Oke. Menarik sekali ya kalau kita membahas nama SIM internasional. Betul. Karena saya tahu Pak Bubun sudah punya SIM internasional ya. Waktu Ya. itu dipakai di mana? Di Uganda atau di Kongo? Saya di Kongo waktu itu hampir Oke. berapa lama lah ya. Oh, Sudah. iya. Ya, Ya. jualan es krim. Oke. Jadi untuk SIM internasionalnya kita mundur dulu ke belakang. Mm-mm. Gimana sih SIM internasional itu ada Mm-mm. dari mana dan Mm-mm. sejak kapan? Mm-mm. Oke, tentunya SIM internasional itu awalnya itu dideklarasikan pada Paris Convention on Motor Traffic tahun pada tahun 1926. Oh. Awalnya tuh. Sejarahnya itu. Cuma di Oke. situ tidak disebutkan rinci kenapa dan atas dasar apa ada konvensi di Paris tersebut. Oke. Kemudian disempurnakan pada Geneva Convention on Road Traffic gitu pada tahun 1949. Oke, menarik. Setelah itu disempurnakan lagi lah di Wiener Convention on Traffic Road tahun 1968 kalau nggak salah. Oke. Karena kebetulan saya belum lahir itu ya, jadi saya berbicaranya mungkin. Iya. Dan pasti sih sebenarnya, Iya, cuman kita iya. nggak tahu Iya. apakah isinya seperti apa. Oke. Seperti itu, Pak Bubun. Oke. Dan apabila di Indonesia ini, gimana sih cara membuatnya di Indonesia ini? Oke. Dulu, sebelum oleh Polri, SIM internasional ini dipegang atau dikelola oleh IMI. IMI. Iya. Oh. Ikatan Motor Indonesia. Malah saya baru tahu nih. Ya, saya nggak tahu, Pak. Oh iya. Orang belum iya. tahu ya. Betul. Saya tahu. Oke, jadi IMI dulu yang ngelola untuk pembuatan SIM internasional ini. Oke. Namun sejak tahun 2010 dan tercantum di situ di peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2010 Heeh. itu kan tentang PNBP ya. Mm-mm. Di situ muncullah PNBP untuk SIM internasional. Oke. Secara otomatis berarti pengelolaan pun diambil alih oleh Polri. Dan Oke. terpusat semuanya di Jakarta atau di Korlantas Mabes Polri, Jalan Trunojoyo nomor 3 termasuk. Oke. Jadi tidak ada. Mungkin udah berapa ya? Oh ya. MT Haryono, sorry. Oh, MT Haryono. Kalau MT Haryono bukan Oke, jalan oke. kontrol gitu ya, Mabes Polri, Pak. Oke. Jadi di jalan apa?
Di Jalan MT Haryono. Nah, MT Haryono ya. Jadi di Korlantas Polri. Dulu. Sampai sekarang masih sama. Namun semenjak beberapa tahun ke belakang, sekarang bisa melalui digital. Jadi kita tidak perlu datang ke sana, kita hanya perlu mengupload data-data yang dipersyaratkan melalui webnya SIM internasional yang dipunyai oleh Korlantas. Jadi web atau aplikasi? Web based. Berbasis web. Berbeda dengan SIM online atau perpanjangan yang berbasis yang aplikasi. Itu kan ya, aplikasi. Aplikasi digital Korlantas Polri khusus untuk SIM internasional berbasis web. Oke. Nah, kalau untuk SIM internasional sendiri, berarti dia mau dimanapun, maksudnya dari kota manapun, berarti dia cukup yang tadi disampaikan di web itu. Terus kalau untuk pengesahannya sendiri, untuk si fisiknya itu sendiri, itu dia di mana nanti? Jadi untuk pengesahan itu kan kita hanya perlu mengupload data di halaman web siminternasional.korlantas.polri.go.id. SIM internasional disatukan .korlantas.polri.go.id. Nah, kita hanya perlu untuk mengupload data-data persyaratan sesuai dengan Perpol 2 tahun 2021, Pak. Kita tahu bahwa persyaratannya sih apa aja sih, atau mungkin kita mulai dari definisi lah. Oke. Sesuai Perpol ya. Kita berbicara di Perpol 2 tahun 2023 tentang perubahan atas Perpol 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM. Bisa kita utarakan bahwa di pasal 1.7 SIM internasional itu adalah SIM yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang mengemudikan pramor di luar wilayah negara Republik Indonesia. Makanya yang saya tadi katakan bahwa Pak Bubun sekarang atau mungkin lagi berada di Uganda nih, lagi berburu menggunakan kendaraan jeep. Nah, apabila di sana pemeriksaan, Pak Bubun bisa memperlihatkan si SIM internasional tersebut, karena si SIM internasional ini sesuai Konvensi Wina kalau nggak salah 188 negara bahwa, atau bisa kita katakan hampir seluruh dunia mengakui adanya SIM internasional tersebut. Seperti itu. Dan apabila kita berbicara syaratnya apa aja sih untuk pembuatan SIM, di Perpol 2 itu dikatakan bahwa SIM internasional itu syarat-syaratnya yang pertama adalah mengisi formulir, Pak Bubun. Kemudian dia harus mempunyai foto terbaru dengan nampak dua kancing. Nampak dua kancing. Dua kancing berlatar warna putih. Latar putih. Apabila berarti bajunya jangan putih dong. Nanti jadi biasanya pakai baju atau pakai yang pengkancing kan rata-rata kemeja. Tapi jangan kemeja putih juga. Jangan kemeja putih. Kemeja berwarna lah. Kalau latarnya putih. Kalau untuk wanita bisa pakai blazer. Kemudian wajah menghadap ke depan. Kemudian tidak menggunakan soft lens, karena nantinya akan ada bulatan. Terus harus berwarna ini, bukan foto hitam putih. Kemudian KTP yang berlaku, KTP Indonesia tentunya. Kemudian kitab untuk yang warga negara asing yang ada di sini. Berarti warga negara asing juga bisa bikin SIM internasional di kita. Dan adanya kitab, bukan kitas ya. Kitab. Kartu izin menetap tetap kalau nggak salah. Kalau kita sementara. Biasanya untuk mendapatkan kita itu saya nggak tahu tuh regulasinya seperti apa, itu imigrasi. Berarti si orang itu berarti harus sudah kewarganegaraannya udah kewargaan Indonesia berarti. Kalau kita belum, Pak. Kalau kita belum. Tapi dia sudah mempunyai izin menetap. Izin menetap di Indonesia. Walaupun dia belum menjadi warga negara Indonesia juga bisa. Kemudian paspor. Kemudian tanda tangan di kertas putih. Kertas putih. Kalau paspor sendiri, maaf nih saya potong. Itu untuk warga negara Indonesia juga. Paspor untuk warga negara Indonesia dan warga negara asing tentunya. Berarti ini persyaratannya global ya. Mau itu orang Indonesia maupun orang luar negeri. Kecuali yang tadi kitab ya. Kemudian tanda tangan yang di atas lembar putih, kemudian SIM yang masih berlaku.
Oke. SIM nasional ya. Ya. Semacam Itu SIM-nya SIM apa? SIM C atau SIM A atau SIM apa aja? tergantung SIM yang diinginkan. Misalkan SIM nasional kita menginginkan SIM motor, tentunya kita harus punya SIM nasional dulu yang bisa di Indonesia. Oke. Berarti SIM internasional juga sama, ada SIM A, SIM C. Nah, kalau kita berbicara masalah golongan, nanti kita akan bicarakan ya. Oke, Saya akan oke. teruskan dulu untuk masalah persyaratan. Kemudian persyaratan yang lainnya itu adalah apabila dia sudah pernah mempunyai SIM internasional, dia bisa diperpanjang. Karena masa berlaku untuk SIM internasional ini yang dikatakan oleh Perpol 2 itu hanya 3 tahun. Berbeda dengan SIM nasional yang kita sekarang yang 5 tahun ya. Jadi cuma 3 tahun. SIM internasional cuma 3 tahun. Seperti itu. Oke ya. Kalau Teman-teman, itu tuh. Tadi berarti ada 7 ya? 7 Ada 7 ya. Yang pertama foto terbaru, 2 kancing harus kelihatan, terus kedua KTP, terus yang ketiga kitab Untuk khusus daerah. warga negara asing, kemudian paspor yang berlaku, kemudian SIM yang akan diajukan sesuai SIM internasional, SIM apa aja yang berlaku, kemudian tanda tangan di atas kertas tadi, kemudian yang terakhir SIM internasional kalau misalnya dia udah punya berarti Betul. perpanjang. Karena biaya nanti akan berkorelasi di biaya yang berbeda. Sesuai dengan PP 60 tahun 2020, SIM internasional itu untuk yang baru 250.000. PNBP-nya. 250.000 PNBP-nya. PNBP-nya. Untuk yang perpanjangan itu kalau nggak salah 225. 225. Beda 25.000 lah ya. Oke. Kalau untuk persyaratan lainnya kayak kesehatan kayak Tidak. gitu. Karena kan Ada sudah ya? diwakili oleh SIM nasional. Iya benar. Karena dia udah punya SIM itu ya. Oke. Apabila kita sudah mempunyai data persyaratan tersebut, kita scan Pak Ubun berbentuk JPEG. Oke. Jangan PDF ya, JPEG. JPEG. Dengan maksimal ukuran itu 500 KB. Minimal. Salah satunya ya. Oke. Si foto minimal jangan lebih dari 500 KB. Kemudian si tanda tangan jangan lebih dari 500 KB untuk ukuran JPEG-nya. Kemudian kita bisa unggah di webbase-nya Korlantas Polri tersebut. Nah, setelah kita unggah nih semua, lihat di mana proses verifikasi yang tadi Pak Bubun bilang. Itu nanti di sana akan ada adjudikasi, adjudikator atau kalau kita bilang sih verifikator lah. Gampangnya itu verifikator. Nanti si verifikator di sana akan mengecek keabsahan si data-data tersebut. Si SIM ini sama nggak dengan si KTP-nya? Oke, si KTP ini nama item-item identitasnya sama dengan SIM-nya nggak? Terus kita samakan dengan paspor. Kemudian si foto kita samakan dengan si paspor. Nah, paspor terbaru itu diverifikasi oleh di sana ada petugasnya. Itu sangat memudahkan sekali ya. Iya. Program Pak Kapolri ini untuk memudahkan masyarakat itu sangat terrealisasi. Benar. Yang adanya digitalisasi pelayanan SIM. Benar. Saya setuju dengan itu. Makanya kan bagi kaum rebahan, kan sekarang disebutnya ada kaum rebahan itu sangat memudahkan untuk kaum rebahan karena dia cukup ngupload, nanti nunggu diverifikasi. Nah mungkin nanti jadinya seperti apa? Apakah dikirim ke rumah lewat pos atau seperti apa? Di dalam aplikasi, di dalam webnya SIM internasional ini kita kebanyakannya dikirim, Tom. Dikirim melalui kita kalau nggak salah itu Korlantas bekerjasama dengan PT Pos. Oke. PT Pos sehingga pada saat nanti kita pembayaran PNBP itu akan ikut dengan pembayaran ongkos kirim, jasa pelayanan pengiriman. Oke. Seperti Jadi itu udah include yang tadi 250 belum, Pak. Belum ya? 250 itu baru PNBP. Baru PNBP. Penerimaan negara bukan pajak. Oke. Di luar itu kan ada tadi ada jasa pengiriman, mungkin ada jasa pelayanan segala macam gitu. Oke. Kalau masih seperti itu sih. Teman-teman bisa cek di siminternasonal.korlantas.polri.go. Oke. www.siminternasional.korlantas.polri.go.id. Nanti kita tulis di. Oke, nanti ditulis ya di kolom ini. Di kolom komentar. Oke. Di mana aja nih? Si SIM internasional itu saya sudah katakan 188 negara.
188 negara. Kurang lebih segitu. Kalau nggak ada perubahan ya. Oke. 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 Nah, Terus ada tambahan lain nggak tentang SIM internasional Oke, yang tadi- memang perlu disampaikan buat Oke, teman-teman? tadi Pak Ubun bilang tentang masalah SIM kita, misalkan A di Indonesia itu mobil, di internasional itu golongannya apa? Ya. Kalau kita kan SIM A, apakah di sana jadi SIM E? Oh, ada tambahan lagi ya. Ini ya. Oke. Oke. Jadi SIM internasional dikategorikan menjadi 5 5 kategori. kategori. Oke. A, B, C, D, dan E. A, B, C, D, dan E. SIM B, C, A. dan A. SIM A itu untuk kendaraan roda 2. Oh, Atau kalau roda internasional itu roda 2 atau roda 3? Roda 3 yang dikemudikan oleh disabilitas ya. Iya. Atau orang cacat itu termasuk golongan SIM A. SIM A. Kalau yang B? Kalau yang B itu untuk kendaraan penumpang di bawah 3.500 kg. Oke. Kayak yang Taksi. taksi bisa karena dan tidak melebihi 8 penumpang. Dan tidak melebihi 8 penumpang. Nah, Oh, itu untuk SIM B. Oh, itu kan bisa kan berarti Avanza, kalau misalnya Avanza, mobil Minibus lah ya. MPV, SUV, kemudian oke. sedan itu pakai golongannya B. Golongan B. Oke. Nah, Kalau yang C? kalau yang C itu untuk mobil angkutan C untuk mobil angkutan. yang diperbolehkan lebih dari 3.500. Oh. Berarti namanya apa aja? Apa aja kayak mikrolet kayak gitulah ya. Angkutan barang ya? Angkutan barang. Oh, angkutan barang Angkutan ya. barang. Oh, angkutan barang. Eh, Oke. Oke, kemudian truk yang kalau di kita mah truk engkel lah gitu ya. Engkel. L300 lah ya. Itu kan penumpang. Oh iya. Pokoknya yang bisa melebihi 3.500 kg angkutan barang. Angkutan barang. Oh, oke. SIM D. Nah, SIM D. SIM D ini untuk angkutan penumpang. Oh, kalau D untuk angkutan penumpang. HIS, Oh, HIS ya. iya. Elap loh. Itu menggunakan D. Oke, yang terakhir Yang E. Nah, E ini kendaraan yang termasuk kategori B, C dan D dengan dengan tempelan gandengan lebih dari 3.500 kg. Oh. Dan dengan kontainer. Itu maksudnya E ya. Oh, tapi sama nggak kayak misalnya kan kalau di Indonesia dia memiliki SIM B2. Nah, dia juga berhak untuk istilahnya pakai pakai mobil minibus juga, dia masih istilahnya masih aman kegolong itu. Itu juga sama nggak kalau SIM internasional? Kalau di kita di Indonesia itu lebih nggak spesifik, Pak. Maksudnya SIM B1 nih. SIM B1 itu dikategorikan sesuai dengan Perpol 2 itu kendaraan dengan berat SIM B2 ya, 3.500 kg dengan tempelan. Apakah itu kendaraan barang? Tidak disebutkan kendaraan pengangkut barang atau penumpang. Hanya saja ada B1 perseorangan, B2 perseorangan, dan B1 umum dan B2 umum. Hanya itu aja. Hanya itu aja ya. Kalau di SIM nasional itu di kategorinya seperti itu, barang dan penumpang, tidak ada umum. Oke ya. Jadi spesifikasinya bener-bener ya dari mulai roda 2 gitu ya, kemudian roda 4 tapi jenisnya barang, penumpang, dan yang terakhir itu yang E yang truk gandengan ya, yang istilahnya udah tahapan paling tinggi lah di kendaraan lah ya, kasta tertinggi. Oke. Siap, Mas Bro. Terima kasih informasinya. Belum 1 jam, Pak. Belum 1 jam. Nanti kan kita bikin video yang lain. Oh ya. boleh. Oke. Teman-teman, terima kasih udah nonton videonya. Jadi buat teman-teman yang mau bikin SIM internasional, ya tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Bro, Pak Kris ini, silahkan nanti tinggal disiapkan saja dan persyaratannya tidak ribet, tentunya mudah sekali, dan ketika nanti sudah diverifikasi, sudah dinyatakan sah, sudah dinyatakan sesuai data-datanya, maka SIM fisiknya itu akan dikirim melalui PT Pos dan langsung ke rumah teman-teman. Oke? Ada yang pernah tahu bentuknya seperti apa? Gimana tuh bentuknya? Bentuknya itu kayak paspor, Pak Bun. Jadi tidak semacam kartu kayak SIM. Jadi buku bentuknya. Bentuknya buku kayak paspor.
Masing-masing paspor. Di situ Oke, di oke. situ di paspor ada dua muka ini, ada beberapa lembar lah gitu ya. Di situ kan tertera identitas diri dan kategori SIM yang dimiliki gitu. Jadi nggak Oke, seperti jadi kayak kan nikah ya. macam itulah, macam nikah lah. Pernah nikah? Udah, Berapa kali? nikah baru sekali. Nikah baru sekali, Pak. Iya, nikah baru sekali. Berarti ada yang lebih baru. Baru sekali aja. Jangan ada yang baru-baru lagi. Hanya, Pak. Hanya sekali, Pak. Iya. Yang Sekali baru untuk sekali. seumur hidup lah. Karena pada saat kita berbicara kata baru, berarti ada yang terbaru, Pak. Oh, iya. Tapi jangan dijadikan harapan lah. Oke, teman-teman, terima kasih. Dukung terus Polistory ID biar teman-teman senantiasa dapatkan update informasi terbaru tentang kepolisian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.